Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa huwa mu'izzu man ata'ahu wattaqahu wa huwa muzillu man khalafa amrihi wa asahu. Alhamdulillahilladzi arsalana ila baitin min buyutillah li talabil ilmi. Alhamdulillah ala kulli hal. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di penghujung bulan Rajab ini, ya, kita dipertemukan kembali oleh Allah Azza wa Jalla dalam kajian rutin setiap pekan, dan Allah berikan kepada kita kesempatan kembali untuk bersuah dalam kajian yang akan kita sampaikan, yaitu di sana bahagia, di sini bahagia. Ya, mudah-mudahan apa yang akan kita sampaikan ini semoga menjadi penyebab kita bertambah ilmu kita, menjadi sebab juga bertambah takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat serta salam semoga dilimpahkan, dicurahkan kepada Nabi kita, Nabi yang terbaik, Nabi akhir zaman, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi yang sangat rindu kepada kita, dan bahkan beliau, ya, bercucur air mata karena ingin bertemu dengan kita. Tapi apakah kita, ya, apakah kita pernah merindukan Nabi kita? Kalau Nabi menangis bercucur air mata karena rindunya pada kita, ya, sementara kita yang seharusnya seperti itu, tapi apakah kita sudah sampai kepada tahap itu? Sampai, ya, kita menangis karena ingin bertemu dengan Nabi. Karena ada seorang sahabat Nabi alaihissalatu wassalam, beliau setiap, ya, meninggalkan majlis Nabi, maka beliau gelisah hidupnya. Beliau tidak tentram, beliau tidak bisa tenang, beliau tidak, ya, nyaman kalau sudah tidak berada di majlis Nabi, ya. Sehingga lebih baik bagi dirinya kehilangan apapun daripada kehilangan bertemu dengan Nabi. Sehingga membuat dia menangis, membuat dia bersedih kalau sudah tidak di majlis Nabi. Kemudian, ya, dia bertanya kepada Nabi tentang Nabi bertanya kepada dia tentang apa yang dialami tersebut, karena Nabi melihat wajah dia itu murung. Kemudian dia katakan, ya Rasulullah, ya, saya tidak, ya, nyaman kalau tidak bersamamu, saya tidak tenang kalau tidak bersamamu. Kalau saya di rumah, maka saya ingin, ya, ingin bertemu denganmu, melihat wajahmu. Tapi saya, ya, kalaupun kita di dunia ini bersama, maka tidak dipastikan kalau nanti di akhirat kita bersama.
kalaupun iya saya masuk surga, maka pastilah surgaku tidak akan sama dengan surgamu. Ya. Maka apa yang dikatakan oleh sahabat ini benar apa adanya, bahwa surga Nabi tidak akan sama dengan surganya beliau kalaupun ia masuk surga. Maka itulah sebabnya dia tidak bisa membayangkan kalau dia mati, ya, baik masuk surga apalagi tidak masuk surga, tak akan lagi ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi terdiam, Nabi termenung. Kemudian ya turunlah ayat kepada Nabi kita yang mulia, wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Surah An-Nisa ayat 69. Coba cek. Siapa yang mentaati Allah, mentaati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka kelak dia akan dikumpulkan bersama ma'an nabiyyin wasyuhada was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Turunnya ayat ini Nabi beritakan kepada sahabat tadi sebagai jawaban Nabi atas kegundahan, kesedihan sahabat tadi yang dia sangat rindukan Rasulullah. Ya, sangat menginginkan untuk senantiasa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kejarlah kerinduan yang dialami oleh sahabat ini, karena Nabi merindukan kita. Kemudian dalam hadis yang sahih, seorang ya sahabat Nabi yang bernama Rabi'ah ibnu Ka'ab al-Aslami radhiyallahu taala anhu, dia menyatakan ketika Nabi ya meminta kepada dia, ya Rabi'ah sal, wahai Rabi'ah mintalah apa yang ingin engkau minta. Karena Rabi'ah tersebut dia sudah melayani Nabi, melewati malamnya, berkhidmat untuk Nabi, menyediakan air wudhu, menyediakan kebutuhan-kebutuhan Nabi. Maka Nabi ingin membalas kebaikan Rabi'ah. Maka Nabi katakan kepada Rabi'ah, wahai Rabi'ah mintalah apa yang ingin engkau minta. Maka Rabi'ah itu tidak langsung meminta apa yang ya dia inginkan, tapi dia memilah-milah, memilih-milih apa permintaan yang harus dia minta, apa permintaan yang mesti dia minta, dan dia ya berhari-hari merenungkan apa yang akan saya minta kepada Rasulullah. Bertemu dengan Nabi besoknya, Nabi katakan kepada Rabi'ah, wahai Rabi'ah mintalah apa yang ingin kau minta. Belum juga dijawab. Sehari dan seterusnya. Akhirnya ya dia tekadkan bulat ya keinginannya untuk minta suatu yang luar biasa. Apa yang dia minta kepada Rasulullah ketika Nabi tawarkan kepadanya untuk kesekian kalinya, sal ya Rabi'ah, maka diminta apa? As'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, aku ingin ya mendampingi engkau di dalam surga seperti ini. Ya. Karena sudah merasakan nikmat surga di dunia sebelum masuk surga di akhirat. Dia sudah merasakan nikmatnya dekat dengan Nabi, maka dia tidak ingin kehilangan nikmat tersebut untuk kedua kalinya di surga. Maka
Nabi pun ta'ajub dengan perkataan Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. "May yu'allimaka 'ala hadha?" Apa kata Rasulullah? "Wahai Rabi'ah, siapakah gerangan yang telah mengajarkan ini kepadamu?" Maka dia katakan, "La ahad ya Rasulullah." Tidak ada siapapun ya Rasulullah. Karena Rabi'ah itu ketika dia minta itu dia benar-benar memilih permintaan yang benar-benar luar biasa. Ini permintaan dia apa? Minta agar dia seperti itu juga nanti di dalam surga. Bisa dekat dengan Nabi, bisa bersua dengan Nabi, bisa bertemu dengan Nabi. Karena rindunya dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita sampai kepada tahap ini, itulah surga, bahagia kita di dunia. Maka bahagia kita di akhirat. Kalau kita bisa ya merasakan nikmat iman di dunia, maka kenikmatan ini akan Allah berikan nanti sampai kita bertemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahagia kita di sini karena keimanan, dan bahagia kita di akhirat kelak di dalam surga Allah karena keimanan. Ma'asyiral muslimin, ketika Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu taala anhu meminta kepada Nabi, "As'aluka murafaqataka fil jannah." Ya Rasulullah, aku ingin seperti ini kembali dekat denganmu, mendampingimu, berkhidmat kepadamu di dalam surga. Maka Nabi ya mengatakan kepada Rabi'ah, "A'inni ala nafsika bikasratis sujud." Kalau engkau ingin seperti itu, kalau engkau ingin bertemu denganku nanti di dalam surga, bisa berdekatan lagi, bisa berdampingan lagi, bisa bermajlis lagi, maka syaratnya apa syaratnya? Bantu aku untuk mewujudkan keinginanmu. Nabi tidak bisa berbuat, tapi Nabi katakan kepada Rabi'ah, "Bantu aku untuk mewujudkan keinginanmu. A'inni ala nafsika bikasratis sujud." Perbanyaklah sujud. Perbanyak sujud itu maksudnya apa? Perbanyak sholat. Sholat subuh perbanyak? Tidak mungkin. Sholat isya diperbanyak? Tidak mungkin. Perbanyak sholat-sholat sunat. Ya. Nabi merindukan kita. Tapi rindukah kita kepada Rasulullah? Ya. Ma'asyiral muslimin, wal muslimat rahimani wa iyyakum ajma'in. Islam
Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau memberikan perkataan yang benar-benar luar biasa, yang harus kita renungi, harus kita hayati, dan berjuanglah untuk itu agar kita bisa bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha la yadkhul jannatul akhirah. Di dunia sudah ada surga. Di dunia sudah ada surga. Barang siapa yang tidak memasukinya, dia tidak akan masuk surga di akhirat. Siapa yang tidak bisa masuki surga di dunia, tidak akan bisa masuk surga di akhirat kelak. Dijelaskan oleh guru kita Syekh Profesor Dr. Abdul Razak hafizahullah taala, yaqsudu jannah al-iman wa ladzatul iman wa halawatul iman. Wa ma yajiduhu al-mu'min fi imanihi min qurrati 'ainin wa rahati qalbi. Yang dimaksud dengan surga di dunia adalah surga karena kita memiliki keimanan. Yang dimaksud dengan surga dunia adalah kita merasakan nikmat iman di dunia. Yang maksud dengan surga dunia adalah kita merasakan pemberian Allah berupa iman ini benar-benar pemberian yang sangat-sangat berharga. Dalam hadis yang disahihkan oleh para ulama di antaranya Syekh Albani mensuaikan hadis ini, innallaha yu'ti ad-dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'ti al-iman illa man yuhibbu. Allah berikan nikmat dunia kepada siapa saja. Allah berikan nikmat dunia kepada Fir'aun, kepada Qarun, kepada Haman, kepada Ubay bin Khalaf. Tapi apa yang mereka dapat? Dapatkah kebahagiaan? Tidak. Yang ada adalah kesengsaraan demi kesengsaraan. Yang ada adalah kesusahan demi kesusahan. Yang ada adalah kerisauan demi kerisauan. Maka demikianlah orang-orang yang hidupnya seperti Fir'aun, Qarun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Allah berikan nikmat dunia kepada mereka bukan karena tanda Allah cinta kepada mereka. Tidak ada kolerasinya nikmat dunia diberikan kepada seseorang kalau itu tanda Allah cinta kepadanya. Tidak. Allah berikan nikmat dunia kepada Abu Bakar As-Siddiq, tapi dengan nikmat dunia itu dia bisa merasakan surganya dunia.
Allah berikan nikmat dunia kepada Umar bin Khattab. Tapi dengan nikmat dunia dia merasakan jannatul dunia qabla jannatul akhirah. Allah berikan nikmat dunia kepada Umar bin Khattab yang dia bercita-cita ingin mati syahid di medan perang karena dia tahu nikmat surga yang Allah berikan untuk mujahid yang mati syahid di medan perang. Sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih Imam Bukhari, seorang yang mati syahid dia berangan-angan setelah masuk surga untuk kembali ke dunia. Kemudian dia berjuang lagi, kemudian mati syahid lagi. Setelah masuk surga untuk kedua kali dia ingin kembali ke dunia. Kemudian dia berjuang lagi di medan perang untuk berjihad dan mati syahid. Dan keinginannya berangan-angan untuk kembali ke dunia setelah masuk surga tersebut untuk berkali-kali. Tidak ada yang seperti itu kecuali seorang asyhid fisabilillah. Maka Umar dia selalu berdoa agar dia diwafatkan sebagai seorang syahid, dan Nabi telah menyatakan bahwa Umar bin Khattab adalah seorang yang mati syahid. Karena saking seringnya Umar berdoa agar dia mati syahid, orang-orang bertanya kepada Amir Mukminin, "Ya Amir Mukminin, bagaimana mungkin engkau akan mati syahid sedangkan engkau berada di Madinah bukan pergi berjihad?" Maka tibalah harinya Umar bin Khattab ketika mengimami salat subuh. Kemudian datanglah Abu Lu'lu' al-Majusi membawa pisau yang sudah disiapkan jauh-jauh hari, yang diracuni pisau tersebut. Kemudian dia menerobos barisan orang-orang yang sholat subuh. Kemudian dia tidak menghiraukan kanan kiri, dan dia menerobos orang-orang tersebut dengan pisaunya. Kemudian menusuk Umar bin Khattab. Terburai perutnya Umar bin Khattab, berlubang-lubang perutnya Umar bin Khattab. Kemudian dia tidak sadarkan diri, dan ketika dia sadar dari pingsannya, maka dia kembali bertanya, apakah orang-orang sudah melaksanakan salat? Itu yang pertama kali yang ditanyakan. La hadza fil Islam man la yusalli. Karena tidak ada bahagian lagi dari Islam ini kalau dia tidak salat. Dan ketika diberitahukan, Umar bertanya siapa yang telah membunuhnya, siapa yang telah berusaha menikamnya, maka dikatakan kepadanya Abu Lu'lu' al-Majus. Maka dia sangat bersyukur kepada Allah karena cita-citanya untuk mati syahid tercapai. 3 hari setelah itu dia pun meninggal dunia sebagai seorang syahid, walaupun dia tidak sampai ke medan perang. Nikmat dunia yang Allah berikan kepadanya adalah menjadi jembatan bagi dia menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sudah masuki surga dunia sebelum dia masuk surga di akhirat. Masyaallah muslimin. Allah berikan nikmat dunia kepada Utsman. Kemudian dia pergunakan nikmat dunia untuk berjuang di jalan Allah, meraih syahid. Sebagaimana Nabi telah memprediksi bahwa 2 orang sahabatnya itu adalah mati syahid. Demikian juga dengan Ali bin Abi Thalib mati syahid. Dan kisah para sahabat di Uhud yang merasakan nikmat dunia, dia pergunakan untuk mencari nikmat di surga. Salah seorang sahabat Nabi, Abdullah bin Jahsh radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Jahsh dia berdialog dengan salah seorang sahabat yang lain, Sa'ad bin Abi Waqqas.
sebelum terjadi pertempuran Uhud. Sa'ad bin Abi Waqqas berdoa karena masing-masing mereka berdoa. Kemudian yang pertama berdoa adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Allah, pertemukan saya besok dengan seorang kafir yang gagah berani, kemudian saya berperang dengannya sehingga saya berhasil membunuhnya. Maka diaminkan oleh Abdullah bin Jahsh. Kemudian Abdullah bin Jahsh giliran berdoa, ya Rabbi, ya Allah, besok pertemukan saya dengan seorang kafir yang gagah berani. Kemudian kami berperang, kami berduel, kami saling ingin membunuh. Tapi orang kafir ini berhasil membunuh saya. Dan dia potong kedua telinga saya. Dan dia potong hidung saya. Dan nanti di akhirat engkau akan bertanya kepadaku, wahai Abdullah, ini kedua kupingmu kenapa? Dan hidungmu kenapa? Maka saya akan jawab, ya Rabbi, kedua kupingku terpotong dan hidungku terpotong karena berjihad di jalanmu. Kenapa cita-citanya seperti itu? Karena sudah merasakan nikmat dunia sebelum dia masuk surga di akhirat kelak. Nikmat dunia keimanan, nikmat dunia adalah takwa, nikmat dunia adalah yang dia rasakan surga dunia itu dengan kenikmatan-kenikmatan dunia yang diberikan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Perintah Allah kepada kita, perintah Allah kepada kita agar kita merasakan nikmat dunia, merasakan surga dunia sebelum kita masuk kepada surga di akhirat kelak. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Carilah olehmu kebahagiaan akhiratmu dengan nikmat-nikmat dunia yang Allah berikan kepadamu. Carilah olehmu surgamu dengan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepadamu. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Allah berikan apa kepada engkau? Allah berikan nikmat apa kepadamu? Allah berikan nikmat apa kepada Anda? Pergunakan itu. Perintah Allah, pergunakan itu untuk apa? Pergunakan itu untuk mengejar surgamu. Karena kalau engkau pergunakan itu untuk mengejar surgamu, maka engkau masuk surga di dunia sebelum engkau masuk surga di akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan lupakan ada bahagian engkau di dunia. Dunia bukan tujuan. Wala taj'alid dunya akbar hammina. Jangan jadikan dunia cita-cita kita tertinggi. Tapi jadikan surga cita-cita kita tertinggi. Jadikan surga adalah cita-cita kita yang akhir, supaya kita mendapatkan surga dunia sebelum kita masuk surga di akhirat. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan berbuat baiklah engkau kepada makhluk-makhluk Allah, karena Allah maha baik kepadamu. Itulah surga dunia sebelum Allah memasukkan kita ke surga di akhirat. Doa kita yang sering yang dikenal dengan doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Rabb kami, anugerahkan kepada kami al-hasanah fid dunya. Apa al-hasanah fid dunya?
al-ilmu wal amal wal hidayah. Kita di dunia dapat ilmu, di atas ilmu itu kita beramal ibadah, maka menghasilkan hidayah. Maka hidayah kata para ulama, ma'rifatul haq wal amalu bihi. Kalau kita dapat hidayah, apa hidayah itu? Kita belajar sehingga kita tahu mana yang benar. Kita belajar sehingga kita tahu mana tauhid, mana syirik. Kita belajar yang hak sehingga kita tahu mana sunnah Nabi, mana yang bukan sunnah Nabi. Kita belajar yang hak sehingga kita mengetahui mana jalan ke surga, mana jalan ke neraka. Kalau itu kita dapatkan, maka kita berada dalam hidayah. Kita berada dalam hidayah. Orang yang sudah berada dalam hidayah, maka dia telah mendapatkan fid dunya hasanah. Surga dunia sudah dia dapat. Fid dunya hasanah. Tidak ada kenikmatan yang lebih agung daripada ketika kita mendapatkan hidayah. Karena saking agungnya hidayah, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan itu rukun salat kita agar kita selalu mengungkapkannya, agar kita selalu berdoa dengan doa tersebut. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, anugerahkan kepadaku hidayahmu berada di siratal mustaqim. Anugerahkan kepadaku hidayahmu agar aku berada di jalan nabimu, di jalan para sahabatmu, di jalan yang lurus tak menyimpang, di jalan tauhid tidak menyimpang, di jalan sunnah tidak menyimpang. Kalau kita sudah berada di atas jalan tersebut, karena kita berdoa selalu dan kita berusaha selalu memaksakan diri untuk berada di atas tauhid, menjaga tauhid kita, menjaga keimanan kita, menjaga solat kita. Tidak mau kita solat kecuali berjamaah di masjid. Kita jaga itu. Berarti kita telah berjuang untuk mendapatkan surga dunia kita. Kita telah berjuang untuk mendapatkan surga dunia kita. Maka jangan pernah berhenti, jangan pernah bosan, jangan pernah kita lalai, jangan pernah kita berhenti untuk mendapatkan hidayah Allah. Karena hidayah Allah ditentukan sejauh mana dan sebesar apa perjuangan kita. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang berjuang di jalan kami, orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami. Nabi kita mengatakan, al-mujahidu man jahada nafsahu bi ta'atillah. Seorang yang dikatakan mujahid itu adalah seorang yang benar-benar bersungguh-sungguh untuk mentaati Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka Allah janjikan apa kepada mereka? Lanahdiyannahum subulana. Maka benar-benar kami akan berikan kepada dia hidayah. Kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana aksarun nasi hidayatan a'zamuhum jihadan. A'zamun nasi hidayah, aksarun nasi hidayatan a'zamuhum jihadan. Orang yang paling pantas dapat hidayah, satu hidayah dia dapat, dua hidayah dia dapat, tiga hidayah dia dapat. Orang yang paling banyak dapat hidayah karena perjuangan dia mendapatkan hidayah besar, karena usaha dia meraih hidayah besar, karena perjuangan dia untuk mendapatkan hidayah nggak pernah berhenti. Hidayah Allah bukan satu, hidayah Allah bukan dua, hidayah Allah bukan tiga, tapi hidayah Allah begitu banyak. Maka jangan pernah berhenti mencari hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hidayah Allah tidak datang dengan berpangku tangan. Hidayah Allah tidak datang dengan kita berleha-leha. Hidayah Allah tidak datang dengan bermalas-malas. Hidayah Allah datang karena mujahadah kita untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Aksarun nasi hidayatan. Aksaruhum jihadan. A'dhamuhum jihadan. Orang yang paling banyak dapat limpah-limpah hidayah karena besarnya perjuangan dia untuk mendapat hidayah. Kehilangan hidayah, kehilangan nikmat surga dunia. Kehilangan hidayah, kehilangan ketakwaan. Kehilangan hidayah, kehilangan keimanan. Kehilangan hidayah, tidak ada semangat kita dalam menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah jadikan ini sebagai doa yang harus kita baca selalu. Baik di dalam salat wajib kita, ada dalam salat sunat kita selalu berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau kita sudah dapat hidayah, lalu kenapa kita masih minta hidayah? Ad-dawam alal hidayah. Kata para ulama, kalau kita sudah berada di atas hidayah, kita sudah berada di atas tauhid, kita sudah berada di atas sunnah, kita sudah berada di jalannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi kita selalu minta hidayah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya Allah istiqomahkan kita di atas hidayah itu, sehingga kita wafatnya nanti adalah di atas hidayah. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dengan ketakwaan yang sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian wafat, janganlah kalian meninggal dunia kecuali kalian dalam keadaan berserah diri sebagai seorang muslim kepada Allah Azza wa Jalla. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Apa kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala tentang ayat ini? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, ay hafizu ala al-islam fi hali sihhatikum wa salamatikum litamutu alaihi. Jagalah oleh kalian bahwa kalian berada di atas agama Islam. Jagalah syariat Islam, jagalah ibadah kalian kepada Allah. Syariat-syariat Allah itu banyak. Maka fattaqullaha masata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Yang penting apa yang Allah sediakan lakukan semampu kita. Fi hali sihhatikum, ketika kalian masih sehat walafiat. Wa fi salamatikum, ketika kalian masih aman sentosa. Agar apa? Litamutu alaihi, agar kalian wafatnya di atas Islam. Fa innal karim qad ajra adatahu bi karamihi, karena sesungguhnya seorang yang dermawan itu, kenapa dia bisa dermawan? Karena dia membiasakan dirinya untuk selalu bersedekah. Kapan orang itu dikatakan dermawan? Ketika sekali bersedekah? Nah, ketika terus bersedekah, ketika terus memberi, ketika dia terus, ya, ketika dia terus menginfakkan hartanya. Kalau dia sudah terus menginfakkan hartanya, apa yang akan terjadi? Fahuwal karim, maka dia adalah orang yang dermawan. Silakan.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat rahimani wa iyyakum ajma'in. Hafidhu alal Islam fi hali sihhatikum wa salamatikum fi tamutu alaihi. Wahai kaum muslimin, jagalah oleh kalian Islam, jagalah syariat-syariat Allah di dalam kondisi kalian sehat walafiat, selagi kondisi kalian aman, ya, tentram. Inilah nikmat yang besar. Kita diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan rasa aman oleh Allah. Maka pergunakan nikmat sehat dan nikmat aman ini untuk, ya, menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian menjaga ini, maka litamutu alaih, agar kalian wafat dalam kondisi seperti ini. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir mencontohkan, fa innal karim qad ajra 'adatahu bi karamihi. Sungguhnya seorang itu adalah dermawan. Kapan dia dermawan? Ketika dia berjibaku membiasakan dirinya untuk selalu mendermakan hartanya. Maka jadilah dia seorang al-karim. Kalau kita selalu menjaga salat, maka sampai kita kepada mana iqamatus shalah. Karena di dalam Al-Quran Allah tidak pernah memerintahkan sholli, tapi aqimis shalah. Aqimis shalah liduluki syams. Aqimis shalah li zikr. Aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tegakkan salat. Tegakkan salat itu bukan sekedar salat. Tegakkan salat itu jaga betul, ya, sunnah Nabi di dalam salat. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Kalau kalian salat seperti salat Nabi, maka berarti kita sampai kepada mana? Iqamatus shalah. Siapa yang tidak mau mencontoh sunnah Nabi di dalam salatnya, maka dia tidak akan sampai kepada makna iqamatus shalah. Demikian juga dengan segala amaliyah kita. Biasakan diri kita untuk melakukan amalan-amalan di atas tauhid, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kapan seorang itu mudah dia qiyamul lail? Kalau dia paksakan dirinya untuk qiyamul lail. Kalau dia tidak memaksakan diri untuk qiyamul lail, tidak akan pernah mudah baginya untuk qiyamul lail. Kapan seorang itu gampang melaksanakan puasa? Kalau dia membiasakan diri untuk puasa. Kapan seorang tersebut gampang untuk mengamalkan sunnah Nabi? Kalau dia memaksakan diri untuk selalu menjaga sunnah Nabi, tidak akan berat lagi. Dan itu terus dikerjakan. Kalau kondisinya seperti itu, kata Imam Ibnu Katsir, annahu man asha ala syai'in mata alaih. Kalau dia sudah kondisikan dirinya seperti itu, maka dia hidup di atas sunnah Nabi, di atas tauhid, maka dia akan wafat di atas sunnah Nabi dan atas tauhid. Wa man mata ala syai'in bu'isa alaihi. Barang siapa yang wafatnya dalam keadaan bertauhid, wafatnya di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti nanti dibangkitkan di yaumul qiyamah dalam kondisi dia wafat. Kalau dia dalam keadaan sujud wafatnya,
Allah bangkitkan dalam keadaan sujud nanti dia wafat. Kalau dia sedang membaca Al-Quran wafat, karena itu pasti kebiasaannya. Allah akan bangkitkan nanti di yaumul qiyamah dalam keadaan dia sedang baca Al-Quran. Kalau ketika wafat dia sedang berpuasa, maka Allah bangkitkan dia dalam keadaan berpahala puasa nanti ketika dibangkitkan di yaumul qiyamah. Kebiasaan itu yang akan menentukan akhir hidup kita. Kalau kita biasa dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, kalau kita membasahkan diri dalam ketaatan, istiqamah kita di atas ketaatan, innallaha la yudhi'u imanakum. Allah janjikan apa? Allah tidak akan sia-siakan amal ibadah kalian, iman kalian, salat kalian. Kebalikannya, kata Imam Ibnu Katsir, fa iyyadan billah min khilafi dzalika. Kita berlindung kepada Allah kalau kebalikannya, wal iyaz billah. Kalau biasa mata kita melihat yang baik, insya Allah kita wafat dalam keadaan baik. Kalau biasa mata kita melihat yang buruk, waliyahzubillah, jangan-jangan nanti ketika kita wafat, mata yang kita nikmati ini bukan melihat yang baik ketika wafat. Ketika kita wafat dalam kebiasaan kita, maka itu menentukan baik buruknya akhir kehidupan kita. Husnul khatimah ditentukan oleh istiqamahnya kita. Su'ul khatimah ditentukan oleh ketidakistiqamahan kita. Allah tidak akan sia-siakan perjuangan kita, karena Allah perintahkan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu, beribadahlah kepada Rabbmu sampai kapan akan senantiasa seperti itu? Sampai datang ajal kita. Karena dunia adalah darul amal, wal akhiratu darul jazaa. Dunia adalah ladang kita untuk beramal, ladang kita untuk bertanam, ladang kita untuk bersawah, ladang kita untuk selalu menyemai amal-amal saleh yang pahalanya akan kita dapatkan di penghujung kehidupan kita, yang pahalanya akan sudah Allah berikan ketika kita berhadapan dengan sakaratul maut. Karena itu kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, orang yang biasa dalam keadaan buruk, maka dikhawatirkan dia mengakhiri hidupnya dengan su'ul khatimah. Orang yang biasa dalam keadaan taat, ikhlas dia mengerjakan, mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, maka itulah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian wafat, janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan kalian sudah berserah diri sebagai seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, ada sebuah hadis, yang hadis ini adalah diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Ahmad, dan disahihkan oleh para ulama, di antara Syekh Albani mensahihkannya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, dia menceritakan tentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang didengar. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Atani al-lailah Rabbi, pada malam tadi
Rabbku mendatangiku. Allah mendatangi Nabi Muhammad SAW. Ini adalah ru'ya as-salihah. Cara Allah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad melalui mimpi yang hak. Mimpi Nabi tidak sama dengan mimpi kita. Kalau mimpi Nabi adalah wahyu, sedangkan mimpi kita bisa jadi buah tidur, bisa jadi ya apa yang terjadi siang tadi terbawa ke dalam mimpi kita. Tapi salah satu cara Allah berikan wahyu kepada Nabi kita Muhammad SAW adalah melalui mimpi. Maka kata Rasulullah, atani al-laila rabbi. Dalam riwayat lain dikatakan, ra'aitu rabbi fi ahsani suratin. Aku melihat Rabbku dalam rupa yang sangat indah. Faqala li, kemudian Allah berkata kepadaku, ya Muhammad. Maka Nabi Muhammad mengatakan, labbaika rabbi wa sa'daika. Iya Rabbku, aku penuhi panggilanmu. Kemudian Allah bertanya kepada Nabi kita yang mulia alaihissalatu wassalam, hal tadri bima yahtasimu al-mala'ul a'la. Wahai Muhammad, tahukah engkau apa yang sedang dibincangkan oleh al-mala'ul a'la, oleh malaikat-malaikat yang terdekat, yang tertinggi? Siapa malaikat-malaikat yang terdekat kepada Allah? Alladzina yahmiluna al-'arsy, para malaikat yang memikul arsy. Dalam hadis sahih disebutkan, karena saking besarnya arsy tersebut, satu malaikat yang memikul arsy saja itu jarak dari kuping ke bahunya 700 tahun perjalanan. Itu baru dari kuping ke bahunya. Bagaimana dengan malaikatnya? Bukan satu malaikat. Ada yang menyebutkan ya, 8 malaikat. Ada yang menyebutkan 8 golongan malaikat. Bayangkan betapa besarnya arsy. Dan Allahu Akbar, Allah lebih besar daripada makhluk. Makhluk terbesar adalah arsy. Maka makhluk yang terdekat ke Allah ini, yaitu yang mikul arsy itu, mereka sedang memperbincangkan sesuatu. Kemudian Allah bertanya kepada Nabi kita yang mulia, hal tadri bima yahtasimu al-mala'ul a'la. Wahai Muhammad, tahukah engkau apa yang sedang dibicarakan oleh malaikat yang tertinggi? Maka Nabi Muhammad mengatakan, la a'lam, aku tidak tahu. Wa wada'a yadahu baina katifayya. Kemudian Allah meletakkan tangannya di kedua pundak. Kaum muslimin, ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan bayangkan tangan Allah ketika meletakkan tangannya di pundak Nabi Muhammad seperti kita meletakkan tangan kita di pundak kawan kita. Jangan pernah membayangkan itu. Laisa kamitslihi syai'. Kita imani Allah punya tangan, dan kita imani caranya Allah meletakkan tangannya di pundak Nabi Muhammad. Laisa kamitslihi syai'. Hatta wajadtu bardaha baina sadiyayya atau qala fi nahr. Sehingga ketika Allah telah meletakkan tangannya di pundakku, maka aku merasakan dinginnya di dadaku. Atau Nabi mengatakan, aku merasakan dinginnya di leherku. Setelah Allah meletakkan tangannya di pundak Nabi Muhammad SAW, fa'alimtu ma fis samawati wa ma fil ardi, maka aku dapat wahyu sehingga aku tahu apa yang ada di langit sana dan apa yang ada di bumi. Atau qala ma bainal masyriqi wal maghrib,
Sehingga aku mengetahui apa ilmu yang ada di timur dan apa ilmu yang ada di barat. Kemudian Allah berkata kepada Nabi Muhammad setelah Allah meletakkan tangannya di pundak Nabi kita yang mulia alaihissalatu wassalam. Apa kata Allah? Ya Muhammad, atadari bima yahtasimu al-mala'ul a'la. Apakah engkau sekarang sudah tahu apa yang sedang dibicarakan oleh malaikat terdekat? Maka Nabi kita mengatakan, nah, iya, aku tahu ya Rabb. Bid darajat wal kaffara wa naql al-aqdam ila al-jama'ah wa isbagul wudu' bis sabarat wa intizar as-salat ba'da as-salat. Aku tahu ya Rabb, aku sudah dapat ilmunya, yaitu tentang derajat-derajat, amalan-amalan yang membuat orang akan ditinggikan derajatnya. Wal kafarat, amalan-amalan yang membuat orang itu akan dibebaskan dia dari kesalahan-kesalahannya, diampuni dosa-dosanya. Kemudian Nabi menyebutkan di antaranya apa? Wa naqlil aqdam ilal jamaah, melangkahkan kaki menuju salat berjamaah, melangkahkan kaki menuju masjid-masjid. Hal ini, siapa yang menjaga amalan-amalan yang membuat derajatnya ditinggikan oleh Allah, siapa yang menjaga amalan yang membuat dosa-dosanya diampuni oleh Allah, siapa yang memperbanyak langkahnya menuju masjid, siapa yang melakukan wudu dengan sempurna sesuai dengan sunnah Nabi, siapa yang selalu menjaga salatnya setelah salat dia tunggu ke salat berikutnya, maka kata Nabi, dengarkan, man hafadha alaihinna asa bi khair wa mata bi khair. Siapa yang menjaga hal-hal tersebut, dipastikan hidupnya berada dalam bahagia, dipastikan hidupnya berada dalam kebaikan, dipastikan hidupnya sudah berada di atas surga sebelum dia masuk surga di akhirat. Man hafadha alaihinna asa bi khairin wa mata bi khairin, dan dia akan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Dia akan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Wa kana min dhunubihi kayaumi waladatu ummuh. Bahkan kalau itu dia jangka, maka dosa-dosanya digugurkan oleh Allah, bahkan dosanya nihil, seperti dia baru lahir dari ibunya. Kemudian Allah bertanya lagi kepada Nabi kita yang mulia, ya Muhammad. Maka Nabi kita yang mulia mengatakan, labbaik wa sa'daik, iya wahai Rabbku, aku penuhi panggilanmu. Faqala, maka Allah berkata kepadanya, idza shallaita, kalau engkau usai mengerjakan salat, kul, maka berdoalah. Allah perintahkan kepada kita untuk berdoa ketika selesai salat. Maka jangan ada yang mengatakan tidak ada sunnahnya berdoa setelah salat. Cuman tidak berjamaahnya iya, tapi berdoanya ada. Di antara doa yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi kita yang mulia setelah salat. Karena Allah mengatakan, idza shallaita, kalau engkau usai mengerjakan salat, qul, katakanlah, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin, wa idza aradta bi ibadika fitnatan faqfitni ilaika ghaira maftun. Ya Allah, wahai Muhammad, ucapkanlah, ya Allah, aku mohon kepada engkau agar aku bisa melakukan fi'lal khairat, perbuatan-perbuatan kebaikan, amal-amal saleh. Wa tarkal munkarat, ya Allah, aku mohon kepada engkau agar aku bisa meninggalkan kemungkaran-kemungkaran. Wa hubbal masakin, ya Rabb,
anugerahkan kepadaku agar aku bisa mencintai orang-orang miskin. Ya, mencintai orang miskin itu berat. Ya, karena kebanyakan kita bukan cinta kepada orang miskin, tapi cinta kepada donatur. Ya, salah pun donatur sungkan untuk negur. Kenapa? Takut nanti infaknya enggak mengalir. Ya. Maka kalau antum istiqamah, donatur yang selalu berimpak ke kita salah ditegur, jangan dibiarkan. Yang mencintai donatur itu adalah suatu fenomena di mana-mana. Ya, itu pemandangan umum. Tapi kalau mencintai orang miskin, ini berat. Ya. Tapi itu yang harus kita lakukan. Karena Allah mengatakan, karena Nabi mengatakan, wallahu bi aunil abdi maka al abdu bi auni akhihi. Kalau kita selalu menolong hamba-hamba Allah yang lemah, yang miskin, maka kita berada dalam zona aman. Karena Allah akan menolong kita. Allah akan membantu kita. Allah akan membackingi kita. Karena itu salah satu doa yang mesti kita amalkan ini. Kita berdoa kepada Allah agar hati kita bisa mencintai saudara kita yang lemah, yang dhaif, yang miskin, yang butuh pertolongan kita, yang butuh uluran tangan kita. Ya. Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, beliau tidak pernah makan kecuali bersama orang-orang miskin. Dan dia sangat mencintai orang-orang miskin. Dia diundang oleh raja. Kemudian ada muridnya yang bermajlis dengan beliau mengundang beliau juga. Maka murid ini dibawa oleh beliau ke istana raja, yang semuanya tentu orang-orang penting kecuali mahasiswa ini. Tapi oleh Syekh bin Baz dibawa ke sana. Kemudian setelah berbahasa-basi sebentar, maka dia mengatakan kepada sang raja, "Afwan, saya ada tamu yang nunggu saya." Maksudnya mahasiswa dia. Di undangan raja, dia minta izin untuk melayani tamunya yang lebih dahulu mengundang dia. Betapa luar biasanya akhlak beliau. Nah, ini amal. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat hubbal masakin. Kemudian kata Allah untuk mengajarkan Nabi kita Muhammad SAW dalam doanya, wa idza aradta bi ibadika fitnah faqbidni ilaika ghaira maqtud. Bila engkau wahai Rabbku ingin mendatangkan fitnah ujian kepada hamba-hambamu, maka wafatkanlah aku tanpa terkena ujian tersebut. Kemudian setelah Allah mengajarkan doa ini kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lagi tentang apa yang dibicarakan oleh malaikat tertinggi tadi, dan Nabi mengetahuinya itu dengan mengatakan wad darajat, dan di antara amalan-amalan yang membuat derajat ditinggikan di antaranya adalah ifsya'us salam, tebarkan salam. Jangan kita malu-malu
mengucapkan salam kepada siapa saja, apalagi kita mengenalnya. Karena Nabi menyuruh kita tebarkan salam kepada siapa yang kita kenal dan kepada siapa yang tidak kita kenal. Yang tidak kita kenal ini tentu kita berhusnuzan dia adalah muslim. Jangan kita sudah tahu dia non muslim, ya, atau dia berada di wilayah non muslim baru kita mengucapkan salam, itu tidak boleh. Tapi tebarkan salam kepada orang yang kita kenal dengan orang yang tidak kita kenal. Ya. Kemudian wa it'amut ta'am. Yang tadi mencintai orang miskin itu adalah berikan kepada mereka bantuan-bantuan. Kalau mereka kelaparan, maka berikan makanan. Kalau mereka kehausan, berikan mereka minuman. Kalau mereka kekurangan pakaian, berikanlah mereka pakaian. Kalau mereka kekurangan, ya, nikmat dunia kita ada, berbagilah dengan mereka. Wa it'amut ta'am. Kemudian kata Rasulullah yang ketiga, wassalatu bil laili wan nasu niyam. Salatlah di malam hari ketika orang-orang kebanyakan tidur. Dan ini dalam hadis yang lain yang bersumber dari Abdullah bin Salam tentang penggalan terakhir ini juga dari Imam At-Tirmizi, ya, tentang sebab-sebab seorang itu gampang masuk surga. Absus salam, wasil arham, wa aqimut ta'am, usallu bil lail wan nasu niyam. Tebarkan salam, jalin hubungan silaturahim, kemudian berikan bantuan berupa makanan atau yang lain-lainnya kepada orang yang butuhkan, kemudian salatlah di malam hari ketika orang dalam keadaan tidur. Maka kata Rasulullah, tadkhulul jannata bisalam. Engkau akan masuk surga dengan selamat. Karena kita sudah merasakan muqaddimah surga sebelum masuk surga di akhirat kelak, maka Allah akan membahagiakan kita dunia. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, beliau mengajarkan kepada kita tentang kebahagiaan. Kalau kita ingin surga dunia, sebelum sampai kepada surga akhirat, maka kondisikan kita dalam 3 hal. Kondisikan kita dalam 3 hal. Idza aznaba istaghfar. Kalau kita berbuat salah, berbuat dosa, maka segera taubat istighfar. Dan kita banyak berbuat dosa, banyak berbuat salah, berarti selalulah istighfar, perbanyak istighfar. Yang kedua, wa idza an'ama alaihi syaqa. Kalau engkau dilimpahkan nikmat oleh Allah, maka bersyukurlah. Wa idza tuliya sabara. Yang ketiga, bila engkau diuji oleh Allah, maka hadapilah dengan kesabaran. Orang yang bisa mengkondisikan dirinya dalam, ya, menghadapi masalah-masalah hidup dengan 3 hal ini: berbuat dosa istighfar, dapat nikmat bersyukur, kalau diuji oleh Allah bersabar, maka dia adalah orang yang sudah berada di surga sebelum dia masuk surga di akhirat kelak. Semua ini adalah terjemahan daripada firman Allah dan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Allah yang perintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, kalau kalian ingin bahagia, maka bertaubatlah kalian dengan taubat yang sebenar-benarnya. Ya. Firman Allah yang lain, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, bertobatlah kalian semuanya. Supaya apa? Supaya kita merasakan nikmat dalam kehidupan dunia ini. La'allakum tuflihun. Agar kalian beruntung.
agar kalian bahagia, agar kalian merasakan nikmat surga sebelum nikmat surga yang sesungguhnya. Kemudian yang kedua, idza an'ama syakara. Kalau kalian dapat nikmat, ya, maka bersyukurlah. Lalu dari mana kita mulai bersyukur tersebut? Dari yang terkecil, dari yang paling ringan. Itulah yang disebut dengan qanaah. Karena asas daripada syukur itu adalah qanaah. Dapat sedikit kita syukuri. Kalau dapat sedikit tidak bisa bersyukur, itu tanda orang tak pandai bersyukur. Karena kalau dia tidak bersyukur dengan yang sedikit, pasti tidak akan bisa bersyukur. Karena kaidahnya apa? Man lam yaskuril qalil lam yaskuril katsir. Siapa yang tidak bisa bersyukur dengan yang sedikit, tak akan pernah bisa bersyukur dengan yang banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Hitung-hitung nikmat Allah, tidak akan mampu kita menghitungnya. Tapi ketika kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menjanjikan la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, aku tambahkan nikmat kepada kalian. Maka orang yang bersyukur adalah orang yang bahagia karena dia merasakan nikmat Allah di atas nikmat Allah. Kemudian yang ketiga, Allah SWT berfirman, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Apa saja musibah yang menimpa di dunia ini, maka semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang beriman bahwa musibah itu datangnya dari Allah, dia mengimani takdir Allah, yahdi qalbah, maka Allah akan berikan hidayah ke dalam hatinya. Hidayah itulah sumber kebahagiaan. Hidayah itulah surga dunia. Dan terakhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang ma'ruf, ajaban li amrul mu'min, inna amrahu kullahu khair. Sungguh benar-benar menakjubkan kehidupan seorang mukmin. Semua sisi kehidupannya melahirkan kebaikan, melahirkan kebahagiaan. Walaysa dzalika illa lil mu'min. Tidak ada yang mengalami setiap masalah melahirkan kebaikan kecuali hanya orang beriman. In asabathu sarra syakara fakana khairan lah. Kalau apa yang didapatkannya ada hal yang dia inginkan, nikmat Allah tercurah kepadanya, dan itu yang diinginkannya, dia bersyukur semakin dekat dengan Allah, semakin taat kepada Allah. Karena Nabi memberikan makna syukur tersebut adalah ketika Nabi salat qiyamul lail, menangis sepanjang malam, kemudian bila bertanya, isinya bertanya, kemudian Nabi kita mengatakan, afala akuna abdan syukur. Bukankah tidak sebaiknya aku menjadi hamba yang bersyukur? Kemudian in asabathu dharra sabara fakana khairan lah. Kata Rasulullah, kalau yang didapatkannya ada sesuatu yang tidak dia sukai, kemudian dia bersabar, fakana khairan lah, maka itulah yang terbaik bagi dirinya. Orang yang sabar menghadapi ujian hidup, justru dia menikmati kenikmatan karena Allah mengujinya. Maka sungguh indah perkataan daripada seorang ulama kita yang dia murid daripada Abdullah bin Abbas, Abu Kilabah. Ketika di puncaknya penderitaan dalam pandangan manusia, dia tidak merasakan penderitaan. Dia tidak punya kaki buntung kedua-duanya, dan dia tidak punya tangan juga buntung kedua-duanya. Kemudian di saat itu anaknya sudah meninggal dunia, tak siapapun lagi yang akan membantu dia mengurus kehidupannya. Tapi dia ucapkan apa? Alhamdulillahilladzi qaddalani ala katsiran mimman khalaqta tabdila.
Ya Allah, aku bersyukur segala puji bagimu yang telah berikan kepadaku kenikmatan-kenikmatan yang tidak Allah berikan kepada orang lain. Dia bukannya merasakan sedih dengan musibah yang dihadapi, tapi ucapan syukurlah yang diucapkan. Berarti sudah merasakan surga dunia sebelum Allah masukkan dia ke surga di akhirat. Aku lupa lihada. Astagfirullah. Astagfiru. Innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.